Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang mulia ini, khatib menyuruh kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya. Karena dengan ketakwaan, setiap persoalan hidup yang kita alami akan ada jalan keluarnya, dan akan ada pula rezeki yang datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, setelah kita menjalankan salat fardu 5 waktu, terbiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya kepada kita semua, bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia penuh dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia, yaitu pertama,
adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh dan solehah. Jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah, serta ziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan meninggal fa insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata, yakni sebuah keluarga yang serba pas-pasan hidupnya, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidaklah akan cukup, namun ketika Allah dapat mencukupinya, bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rizki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rizki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, yakni menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki dan diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut akan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli kendaraan tersebut. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor tersebut. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sebuah sepeda. Begitu juga orang yang berjalan, seterusnya harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak akan pernah susah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, yaitu taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar mendapatkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah,
niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang-orang yang memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang keempat, halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqadzafa finnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah dengan cara yakni memperoleh rizki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah dan mendapatkan pertolongan dalam ketaatan serta dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum baru'ur ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.